Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan soal penalaran matematika UTBK 2024. Kita lanjut ke cerita berikutnya, ceritanya seputar jalur kecamatan di Kota Damai. Gambar di bawah ini adalah peta dari beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan C ke kecamatan D adalah 40 km. Ini kita tandai dulu nih. Ini nanti bakalan berguna kayaknya. Oke, berikutnya terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kecamatan C dan kecamatan E. Terdapat pula jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D dan kecamatan F. Oke, kita lihat berarti di sini D dan F itu tol serta kecamatan C dengan kecamatan H. Berarti garis-garis di sini ini adalah jalan tol semua ya. Ini jalan tol, kalau kotak garis ini jadi jalan biasa yang non tol. Oke, terus untuk mencapai satu kecamatan dari kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil harus melalui jalan seperti pada ilustrasi berikut. Jadi kalau jalan mobil itu garis-garis ini bisa untuk pakai kendaraan. Ini garis-garis ini semuanya adalah jalan kendaraannya. Terus garis-garis yang lurus melengkung, jadi garis-garis yang lain ini adalah jalan tol kayak begitu. Nah, terus dari cerita diketahui dari C ke kecamatan D, berarti ini ke sini, itu jaraknya adalah berapa? 40 km. Nah, kita lihat di gambar di sini C ke D itu berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Ternyata di sini 4 satuan itu sama dengan berapa? 40 km. Berarti nanti setiap satu satuan itu akan sama dengan berapa? Ya, 10 km. Kayak begitu ya, nanti perbandingannya. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya. Soal nomor 9, jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan D ke kecamatan C dengan syarat harus melalui kecamatan E terlebih dahulu adalah titik-titik. Oke, karena kita mau mencari jalur dari mana ini? Dari kecamatan D ke kecamatan C. Berarti startnya di sini, finishnya di sini. Kalau cari yang terpendek itu harusnya tinggal lurus ke bawah sini aja kan ya, yang terpendek kayak begitu. Cuman di sini ada syaratnya nih, ngeselinnya harus melalui kecamatan E terlebih dahulu. Berarti nggak boleh dari D langsung ke C. Dia harus mampir ke E dulu. Dia harus jemput ini ya, jemput penumpang di E. Sebenarnya nggak ada sih. Intinya dia harus ke E terlebih dahulu. Berarti kita cari jalur terpendek dari D ke E. Berarti dari D ke E ke sini gini ya. Boleh nggak? Nah, tidak boleh. Jadi karena dia menggunakan kendaraan, dia mengendarai mobil, dia nggak boleh mengambil bypass jalan lurus kayak gini, nggak boleh. Berarti dia harus mengikuti jalan. Nah, jalannya di mana? Berarti ini gini, ke sini set. Terus kemudian dia turun ke sini. Nah, dia udah dapat dari D ke E. Apakah harus ini jalurnya? Boleh nggak kalau misal dia dari sini set, terus kemudian baru ke sini? Boleh nggak? Yang kita pakai yang hijau atau yang biru? Ya, dua-duanya boleh kayak begitu. Jadi yang terpendek kayak begitu. Sehingga nanti dari jalurnya D ke E itu bisa lewat itu. Nah, kita ambil salah satu aja ya, kita anggap saya pakai yang hijau aja. Nah, terus berikutnya setelah sampai E, dia harus ke C. Kira-kira kemana jalur terpendeknya? Ini misalnya yang terpendek berarti balik lagi ya kayaknya ini. Set. Terus ini set. Gini yang paling pendek. Iya nggak? Apa? Ada yang lebih pendek lagi? Lewat mana? Oh iya, kita ternyata bisa lewat jalur tol ini ya. Set ini ke sini. Nah, ini bisa lebih pendek. Yakin lebih pendek kayak begitu. Nah, nanti kita buktikan kalau nggak percaya ya. Oke, kita bandingkan nanti dia lewat jalur hijau ini sama yang lewat pinggir. Sebenarnya sih kalau sepintas kilas kelihatan sih dia ke sono dulu baru ke sono pasti bakalan lebih panjang kalau misalnya lewat pinggir. Ya udahlah, kita langsung fokus saja, kita hitung yang di sini ya berarti. Berarti dari D ke E ini berapa panjangnya? Nah, karena ini ngelewati jalur, berarti nanti gampang kita cek ada berapa satuan ini. D ke E ada 1, 2, 3, 4. Berarti D ke E itu sama dengan 4 satuan.
4 satuan. Nah, terus berarti karena 4 satuan itu berarti berapa kilo? Nah, karena dari informasi tadi 1 satuan itu sama dengan 10 kilo, berarti kalau 4 satuan itu sama dengan 40 kilometer. Nah, sekarang kita cari jalur nih dari E ke C. E ke C ini berarti bentuknya apa ini? Pakai apa ini nyarinya? Ini kalau lurus, misalnya dia lurus ke sini bisa pakai Pythagoras, tapi dia melengkung begini nih pakai apa ini hitungnya? Ya, karena di sini ada keterangannya berbentuk seperempat lingkaran, berarti kita pakai rumus seperempat lingkaran. Nah, gimana cara nyarinya? Berarti ini kan E ke C ini kan kalau kita teruskan lingkarannya di mana sih kalau penasaran? Nah, ini kalau saya buat lingkaran gede begini set, nah ini kan jadi lingkaran. Nah, berarti nanti yang bagian itu enggak pas. Nah, nanti pokoknya intinya kayak gini lah. Nanti kalau dipas-pasin harusnya pas ini. Kayak gini pas seperempat lingkaran. Nah, gini. Nah, ternyata udah lah intinya kayak begitulah. Mungkin gambarnya nggak pas proporsinya. Oke, nah ternyata ini adalah E ke C itu seperempat lingkaran dengan jari-jarinya berapa? Nah, jari-jari lingkarannya nanti sama kayak yang ini ke sini, set. Ini ke sini, set. Nah, kita lihat berarti berapa ini jari-jarinya? Berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Sehingga kita peroleh jari-jarinya itu 3 satuan. Sehingga E ke C, kita lihat yang versi gambar dulu. EC itu sama dengan berapa? Nah, ini kalau full satu lingkaran itu sama kayak keliling lingkaran. Nah, karena ini seperempatnya doang, berarti nanti sama dengan seperempat dikali keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran apa? Harus ingat nih ya. Jangan sampai nanti pas ujian udah bisa tapi lupa rumus dasarnya. Ini rumus SD doang ya. Keliling lingkaran itu bisa pakai 2 kali pi dikali r kayak begitu. Sehingga kita peroleh seperempat dikali 2 dikali pi dikali r-nya berapa ini tadi? 1, 2, 3. 3 kayak begitu. Ini coret dulu, coret, berarti ini jadi berapa ini? Sama dengan 3/2 pi satuan. Nah, kita kembali ke tadi karena di sini 1 satuan itu sama dengan 10 km, berarti kalau saya tulis lagi di sini EC sama dengan itu sama dengan 3/2 pi dikali 10 km karena 1 satuan itu tadi 10 km. Sehingga dikalikan jadi berapa ini? Coret, jadi 5. 3 dikali 5 sama dengan 15 pi kilometer. Nah, sekarang kita udah dapat nih jalurnya. Dari D ke E itu 40 km, sedangkan E ke C itu 15 pi kilometer. Sehingga kalau misal ada orang yang dari D ke C tapi harus melalui E, berarti nanti tinggal kita tambahkan. Berarti DC itu sama dengan DE ditambah dengan EC. Nah, DE-nya berapa? DE-nya itu 40 ditambah EC-nya itu 15 pi kilometer kayak begitu. Sehingga kita peroleh jaraknya berapa ini? 40 plus 15 pi kilometer. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Andi mengendarai mobil dari kecamatan G ke kecamatan C dengan melalui jalan tol. Jadi kalau Andi dia naik lewat tol dari G ke C kayak begitu. Nah, pada saat yang sama Budi mengendarai motor dari kecamatan G menuju kecamatan C tanpa melalui jalan tol. Nah, ini sama G ke C tapi dia tanpa melalui tol Budi. Nah, terus jika Andi dan Budi melintasi jalur terpendek, selisih jarak yang ditempuh Andi dan Budi adalah titik-titik. Oke, berarti nanti kalau misalnya Andi lewat jalan tol, berarti G ke C nanti langsung ini ke sini, set gini. Gitu kan ya? Enggak ya, meskipun dia lewat tol, itu berarti tetap harus ada jalannya. Bukan berarti dia bisa nembus nggak lewat jalan raya. Kecuali kalau G ke C-nya Andi dia terbang kayak gitu. Kalau terbang berarti dia bisa langsung dari sini ke sini. Nah, karena dia lewat jalan tol, berarti ya karena di G itu nggak ada jalan tol, berarti mau nggak mau Andi itu tetap harus jalan dulu di luar tol nih, G ke H dulu, set.
Setelah G ke H baru nih ada jalan tol nanti dari H ke C kayak begitu. Nanti jalurnya Andi kayak begini. Nah, terus berikutnya si Budi dia naik motor. Kalau naik motor kan nggak boleh masuk tol. Berarti nanti rutenya Budi itu nanti dia turun dulu gini, set. Terus kemudian dia baru dari sini ke C kayak gini. Ini rutenya Budi kayak begitu. Kenapa Budi lewat bawah? Kok nggak lewat ini lurus ke sini? Boleh nggak? Kalau lurus baru turun sini boleh nggak? Boleh. Sebenarnya boleh karena sama-sama rute terpendek. Cuman di sini biar gambarnya nggak tumpang tindih, biar lebih gampang ngitungnya, saya ambil jalur Budi lewat bawah ya. Nah, sekarang kita cari panjang rute masing-masing. Pertama kita lihat jalurnya si Andi. Si Andi itu berarti startnya dari sini, set ini ke sini. Ini ke sini, G ke H itu panjangnya 2 satuan. Berarti kalau si Andi itu sama dengan G ke H itu 2 satuan. Nah, masalahnya H ke C ini dia lewat tol, berarti berapa satuan ini? Ditambah H ke C itu berapa satuan? Nah, karena H ke C itu kan miring tuh, nggak ketahuan berapa satuannya, makanya kita hitungnya pakai apa? Ya, kita bisa pakai Pitagoras. Caranya gimana? Ya, berarti kita lihat mendatarnya berapa ini. Berarti ini ke sini 1, 2, terus ini ke sini 1. Pakai Pitagorasnya gimana berarti? Ini set, set, ini kan jadi segitiga siku-siku tuh di sini. Nah, sehingga nanti kita pakai Pitagorasnya berapa tadi? Ini 1, 2, terus di sini 1. Berarti 2 ditambah akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat kayak begitu. Sehingga kita peroleh 2 ditambah akar 4 tambah 1 sama dengan 2 ditambah akar 5. Jadi berapa? 2 tambah akar 5 jadi 2 akar 5. Gini kan? Nah, enggak, hati-hati ya. Di sini beberapa orang kadang salah mengartikan 2 tambah akar 5 jadi 2 akar 5. Bukan ya. 2 tambah akar 5 itu udah nggak bisa disederhanakan lagi. Tetap jadi 2 plus akar 5. Nah, ini kan masih dalam satuan. 2 plus akar 5 satuan. Berarti jarak sebenarnya itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 plus akar 5. 2 plus akar 5 dikali dengan berapa? Tadi satu satuan itu mewakili 10 km. Berarti gimana ini? 2 akar 5 kali 10 perkaliannya harus kali pelangi. 2 kali 10 akar 5 kali 10. 2 kali 10 itu jadi ya 20. Nah, akar 5 kali 10 ini gimana? Akar 5 kali 10. Pokoknya perkalian bentuk akar, luar dengan luar, dalam dengan dalam. Ini kan yang akar 5, luarnya kan nggak ada. Ini artinya 1. 1 kali 10 berarti 10. Akar 5 di sini nggak ada yang dalam akar, berarti tetap ini sama kayak akar 5 kali 1 jadi akar 5. Nah, sekarang kita udah dapat rutenya Andi. Nah, sekarang kita cari rutenya Budi. Rutenya Budi itu berapa rutenya Budi? Kita lihat rutenya Budi. Nah, ini karena dia lewat pinggir, berarti bisa kita lihat jalurnya lewat kotak-kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata lewat jalurnya Budi itu sama dengan berapa tadi? 5 satuan. 5 satuan itu sama dengan 5 dikali 10 langsung aja ya, 50 km kayak begitu. Nah, sekarang selisihnya gimana ini? Selisih Andi dan Budi melintasi jalur terpendek, selisih jarak yang ditempuh Andi dan Budi. Nah, berarti tinggal kita cari nih selisihnya, tinggal kita kurangkan. Berarti gimana? Kira-kira Andi sama Budi panjangan siapa jalurnya? Ya, lebih panjang Budi kayak begitu ya. Soalnya kan ini kayak gini nih kelihatan nih 1, 2, 3, 4, 5 kayak begitu. Nah, selisihnya berarti nanti tinggal 50 nih jalurnya Budi dikurangi dengan jalurnya Andi. Berapa jalurnya Andi? 20 plus 10 akar 5 kayak begitu. Nah, cara nguranginya gimana? Pertama kita buka kurung dulu. 50 dikurangi 20 dikurangi 10 akar 5. Berarti 50 kurangi 20 itu jadi 30.
dikurang 10 akar 5. Jadi selisihnya 30 kurangi 10 akar 5 kilometer. Gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Dedi mengendarai mobil dari kecamatan E menuju kecamatan C. Berarti Dedi mengendarai mobil dari E, startnya E menuju ke C. Dengan melalui kecamatan H. Berarti ini ke sini dulu baru ke sini. Nah, terus kecepatan rata-rata mobil saat di tol adalah 75 km per jam. Kalau dia di tol, saat di tol 75 km per jam. Dan kalau dia di jalan bukan tol itu 40 km per jam. Waktu tempuh tersingkat Dedi untuk sampai ke kecamatan C adalah titik-titik. Oke, berarti biar sesingkat mungkin, gimana berarti? Startnya dia E, endingnya C, tapi harus melalui H. Kira-kira gimana? Berarti kita pikirkan rute terpendek dari E ke H terlebih dahulu. E ke H berarti ini ke sini, set, terus kemudian ke sini. Terus kemudian baru dari H ke C itu lewat mana? Ya, biar secepat mungkin H ke C itu dia lewat tol kayak begini, set, lewat sini. Selain rutenya lebih pendek, waktunya juga kecepatannya di tol itu juga lebih cepat sehingga memakan waktu yang lebih sedikit kayak begitu. Nah, sekarang kita cari masing-masing E ke H itu kira-kira butuh waktu berapa? EH kita lihat E ke H itu berapa ini jaraknya? 1, 2, 3. Berarti E ke H itu sama dengan 3 satuan. 3 satuan itu sama dengan berapa tadi? 1 satuan itu mewakili 10 kilo, berarti 3 satuan itu sama dengan 30 km, kayak begitu. Nah, terus kemudian E ke H itu 30 km. Nah, karena dia kalau misalnya di non-tol, di luar tol itu kan kecepatannya berapa tadi? Di luar tol itu kecepatannya 40 km. Berarti untuk waktu yang dibutuhkan dari E ke H itu berarti berapa? Waktu E ke H itu sama dengan apa? Ayo, waktu itu sama dengan apa? Jarak dibagi dengan kecepatan. Masih ingat kan ini rumusnya? Ini kurang gede nggak kelihatan. Ini misal, nah ini set, yang atas itu jarak, di sini kecepatan, ini waktu kayak begitu. Nah, terus kalau mau mencari waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan kayak begitu. Sehingga waktunya itu sama dengan jaraknya 30 dibagi kecepatannya berapa tadi? 40 km per jam. Sama dengan berapa ini? 30 bagi 40 ya 3/4 jam. 3/4 jam itu sama dengan berapa? 3/4 jam itu sama dengan 3/4 dikali dengan 60 menit. Jadi berapa ini? 1 jam kan 60 menit. Makanya kalau 3/4 jam itu 3/4 kali 60. Kita sederhanakan dulu. Ini 15. 3 kali 15 sama dengan 45 menit. Kayak begitu. Jadi kita peroleh waktunya dari E ke H itu 45 menit. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ketika dia lewat tol. Ketika dia lewat tol berarti dari H ke C. Nah, tadi dari perhitungan sebelumnya H ke C itu jaraknya, ini yang di perhitungan sebelumnya H ke C itu yang 10 akar 5. Toh kalau misalnya lupa H ke C itu kita pakai Pitagoras, ini 1, ini 2, berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat itu jadi 5 di akar, kayak begitu nanti akar 5 satuan. Nah, karena 1 satuan itu 10 kilo, makanya jaraknya berarti jadi 10 akar 5. Nanti bisa direview di soal sebelumnya untuk mencari H ke C-nya. Oke, sekarang HC berarti gimana nih? HC butuh waktu berapa ini? H ke C itu tadi udah kita tahu berapa itu? 10 akar 5 km kayak begitu. Berarti waktunya dari H ke C itu butuh waktu berapa? Karena dia melalui tol itu kecepatannya 75 km per jam. Berarti waktunya berapa ini? Tinggal kita bagi. 10 akar 5 dibagi dengan berapa?
75. Sama dengan berapa? Wah, disederhanakan dulu deh. Sama-sama dibagi 5. Ini kan, atau langsung aja lah, ini kan dalam bentuk jam. Karena opsinya dalam bentuk menit, jawabannya dalam bentuk menit, kita jadikan menit sekalian. 10 akar 5 dibagi 75 dikali dengan 60 menit. Kayak begitu kan ya? Oke, sekarang kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. 75 dibagi 5 itu hasilnya berapa? 7 bagi 5, 1, 25 bagi 5, 5. Oke, 15. Ini 10 bagi 5, ini 2. Kayak begitu. Jadi 2 per 15 kali 60. Oh, bisa nih. 60 sama 15 berarti 60 bagi 15 itu 4. Sehingga kita peroleh yang masih ada berapa ini? 2 akar 5 dikali 4 sama dengan 8 akar 5 menit. Nah, kok belum kelar ya ternyata ya? Nah, endingnya yang ditanya itu adalah total waktunya. Berarti jumlah waktunya yang dibutuhkan, waktu tersingkat yang dibutuhkan Dedi untuk sampai ke kecamatan K. Berarti total waktunya itu sama dengan, nah itu 45 menit ditambah dengan 8 akar 5 menit. Jadi jawabannya yang apa? Ya, 45 plus 8 akar 5, jadi yang A. Nah, ini agak sedikit lebih rumit, cuman masih masuk lah ya. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar.